Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Endang Sulastinningsih, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Nganjuk. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan modul 1.1 A8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sementara pendidikan pada hakikatnya menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengalaman saya selama menjadi pengajar sebelumnya, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas. Sebelum saya mempelajari modul titik 1 adalah pertama, pembelajaran sebatas transfer materi pelajaran. Kemudian, ketuntasan dalam penyampaian kompetensi dasar lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Kemudian, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Ini merupakan penerapan dari kurikulum K13 yang selama ini saya terapkan. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 sebagai pendidik dapat terpampang pada gambar-gambar berikut ini. Berikut ini adalah gambar-gambar saat saya mengajar sebelum mengenal modul 1.1, yang mana pembelajaran hanya terpusat pada pengajar saja. Dan di sini kurang memberi kesempatan siswa untuk beraktivitas mendominasi pembelajaran di dalam kelas. Banyak tuntutan-tuntutan yang harus diselesaikan oleh siswa agar di akhir semester mereka telah mencapai segala kompetensi dasar yang harus diselesaikan. Pembelajaran sudah dianggap selesai jika nilai siswa mencapai KKM. Kemudian siswa hanya sebagai objek pembelajaran dan pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Sebelum mempelajari modul 1.1, kurang peduli terhadap pemahaman siswa sering saya lakukan. Dan saya hanya meminta siswa untuk menghafal materi dan untuk menguasai materi. Sehingga saya sering merasa tidak puas jika banyak siswa yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Kemudian apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang saya telah lakukan dan pikirkan selama ini ternyata kurang tepat adanya. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, yang mana pembelajaran meliputi aspek-aspek. Pertama adalah aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotor, aspek spiritual, aspek sosial, dan aspek budaya. Seharusnya sebagai tenaga pendidik, saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Murid sebagai subjek pembelajaran, bukanlah sebagai objek. Di sini terdapat kebebasan berekspresi, mengembangkan pendapat, dan mengembangkan segala inspirasi yang ada pada siswa. Guru harus penuh kesabaran dan keikhlasan di dalam mengajar, serta harus mengajar dengan setulus hati. Guru harus mempelajari karakteristik siswa dan juga memberikan siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya
mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai pendidik. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah: pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Kemudian, saya juga akan menerapkan pembelajaran ABA 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, yang mana kesemuanya mengarah kepada merdeka belajar bagi murid. Dengan merdeka belajar pada siswa, maka akan terbentuk pembelajaran yang penuh dengan tuntunan kepada siswa, bukan bentuk pembelajaran yang selalu ada tuntutan untuk siswa. Dan tentu saja memahami karakteristik dan latar belakang siswa dengan menjalin hubungan yang baik adalah sangat penting untuk mewujudkan tujuan merdeka belajar yang sesungguhnya. Demikian Bapak Ibu calon guru penggerak paparan saya. Semoga video ini bermanfaat. Salam dan bahagia calon guru penggerak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.